Jadi jangan sampai dipahami oleh ahli maksiat, kalau mau maksiatmu tidak tercatat, pelihara aja patung. Lalu berbuat maksiat dalam rumah, karena malaikat nanti enggak masuk, enggak mau catat. Bukan begitu pemahamannya. Tapi mana keberkahan Masjid Al-Aqsa? Sampai hari ini terus diperangi, diambil tanahnya, orang meninggal di sana terus-terusan. Mengapung-apung dalam masjid, asbak disediakan dalam masjid khusus untuk para perokok. Masjid itu tempat mulia, tempat Allah tidak suka, tempat Allah tidak menyukai hal-hal yang makruh. Tapi itu yang terjadi. Yang lebih parah lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan insya-Allah. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang ancaman bagi perempuan untuk masuk ke tempat pemandian umum dan dalam keadaan terbuka auratnya, dan sekaligus ancaman bagi para suami yang membiarkan istri membuka aurat di tempat pemandian umum. Jadi Rasulullah mengatakan termasuk golongan yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Baik, kita lanjut ke fasal berikutnya, masih di dalam bab taharah. Berikutnya yaitu at-tarhib min ta'khir al-ghusli li ghairi uzrin, yaitu tentang ancaman kepada yang mengakhirkan atau melambat-lambatkan mandi junub tanpa uzur. Jadi bab ini membicarakan tentang ancaman kepada mereka yang menunda-nunda mandi junub tanpa ada keperluan. Dan ini tergabung dalam pembahasan melalui satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, salasatun, ada tiga orang, kata Rasulullah, ada tiga golongan, la taqrabuhumul malaikah, ada tiga golongan yang malaikat tidak mau mendekati mereka. Ada tiga golongan yang malaikat tidak mau mendekat kepada orang ini. Nah, sebagai pengetahuan kita bersama, yang dimaksud dengan malaikat yang tidak mau mendekat, berdasarkan keterangan dari para ulama, salah satunya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang mensyarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan al-murad bil malaikah huna humul ladzina yanziluna bir rahmah wal barakah dunal hafadhah.
Jadi malaikat yang tidak mau mendekat ketiga golongan ini adalah malaikat yang membawa rahmat dan keberkahan, bukan hafazah, bukan malaikat hafazah. Fa innahum la yufariqunahu ala halin min al-ahwal. Karena kalau malaikat hafazah itu tidak peduli bagaimanapun keadaan, dia tetap mencatat amal. Jadi Bapak Ibu melakukan Allah, jadi malaikat yang tidak mau mendekat itu yang memberi rahmat dan barakah dari Allah. Artinya tiga golongan ini Allah cabut rahmat, Allah cabut keberkahan. Di saat dia melakukan tiga perkara itu. Kalau malaikat hafazah itu malaikat, salah satu golongan malaikat yang mencatat amal baik dan buruk yang menjadi pendamping harian kita. Itu hafazah. Ya, termasuk di dalam golongan itu pencatat amal, ya, raqib, atid, itu terus-terusan bekerja. Tidak peduli orang ini dalam keadaan apapun. Karena kalau mereka tidak bekerja, maksud bekerja mereka tidak mencatat, maka orang akan melakukan tiga perkara ini supaya mereka tidak mencatat maksiat berikutnya. Contoh, ada hadis lain yang menyebutkan la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Tidak akan masuk malaikat ke rumah orang yang memelihara anjing dan memelihara patung atau lukisan. Ini sama. Ibnu Hajar juga yang mensyarah mengatakan bahawa yang dimaksud malaikat pembawa rahmat dan barakah itu yang enggak mau masuk ke rumah orang yang ada anjing atau lukisan atau patung. Walaupun patungnya kecil. Walaupun patung kecil, selama berbentuk makhluk hidup dan dimuliakan, artinya dipajang, tetap malaikat tidak mau masuk ke rumah itu. Tapi kalau malaikat hafazah tetap mencatat. Jadi jangan sampai dipahami oleh ahli maksiat, kalau mau maksiatmu tidak tercatat, pelihara aja patung. Lalu berbuat maksiat dalam rumah. Karena malaikat nanti enggak masuk, enggak mau catat. Bukan begitu pemahamannya. Jadi tentunya diambil kesempatan oleh orang yang salah memahami, nyo dah pelihara patung, hanya tapi yang tak sampai dalam rumah, hang tercatat, nyan hang tercatat. Karena malaikat kalau sudah lihat patung enggak mau masuk lagi ke rumah. Itu pemahaman yang salah. Jadi yang hafazah tetap bekerja. Tetap 24 jam mencatat. Yang tidak mau datang dan tidak mau mendekat adalah malaikat membawa barakah dan rahmah. Dan ini adalah fungsi hidup kita, yaitu di dalam rahmat Allah, di dalam barakah Allah. Ketika ini dicabut, maka kehidupan kita sudah tidak lagi terbimbing di dalam kasih sayang Allah. Barakah itu penting Bapak Ibu melakukan Allah, karena barakah itu yang menyebabkan kita bisa mendekat ke pintu surga. Allah bisa tanamkan keberkahan pada benda pada waktu. Allah bisa tanamkan keberkahan pada benda tertentu, pada makanan. Maka Nabi mengatakan kalau makan, habiskan. Dalam salah satu hadis, jangan tinggalkan walaupun butiran terakhir. Karena bisa jadi butiran terakhirlah yang Allah telah tanamkan berkah. Jadi kalau dalam piring nasi butiran terakhir nyan pabih, karena bisa jadi butiran terakhir itu keberkahan. Kalau nasi sudah berkah, makanan berkah, maka kita mendapatkan kebaikan di atas makanan itu. Allah bisa tanamkan keberkahan pada seorang suami bagi istri. Jadi istri kalau mau dapat keberkahan, taat-taat pada suami.
Juga sebaliknya, Allah bisa tanamkan keberkahan pada isteri bagi suami. Allah bisa tanamkan keberkahan pada tempat. Tanah haram, Makkah, Madinah, Baitul Maqdis, itu yang disebut dalam surat Al-Isra. Ketika Nabi Isra Mi'raj, barakna haulah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Kami berkahi tanah-tanah tersebut. Keberkahan itu maksudnya banyak kebaikan, ziyadatul khair. Ada orang yang bertanya, okeylah, Makkah, Madinah subur akibat keberkahan Allah, devisa banyak masuk, tanah luar biasa menjadi tanah yang mendamaikan. Tapi mana keberkahan Masjidil Aqsa? Sampai hari ini terus diperangi, diambil tanahnya, orang meninggal di sana terus-terusan. Nah, disitulah kebaikannya. Tanah itu menjadi tempat memudahkan orang masuk surga dengan terus-terusan menjadi syahid melawan Yahudi. Jadi Allah sisakan Yahudi untuk membuat orang di sana mudah masuk surga. Jadi kita saja yang tidak bisa menangkap mana kebaikan yang Allah beri keberkahan. Jadi kalau mau dapat keberkahan, salah satunya ya dengan cara kematian yang Allah ridai. Jadi tidak mesti keberkahan itu kaya, hidup enak, punya mobil, isteri cantik, anak pintar, kemudian kita sanggup beli wifi, IndiHome tiap bulan bayar di rumah, lalu kita mengatakan, kok berkah hidup belum, dempu ku belum. Kadang-kadang salah, gara-gara wifi itulah kita kemudian terlanjur dalam maksiat. Nah, makanya barakah itu penting. Sekarang mau disebutkan 3 golongan ini kehilangan berkah. Allah cabut kebaikan untuknya. Siapa mereka? Yang pertama yang tidak mau didekati oleh malaikat adalah jifatul kafir. Jifatul kafir, yaitu bangkai atau jenazahnya orang kafir. Allah tidak menyebut maitah. Nabi tidak menyebut maitah, karena kalau maitah itu diperuntukkan kepada bangkai selain manusia. Karena manusia itu tidak disebut bangkai, ya. Karena Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak Adam. Tidak peduli mau muslim, mau kafir, jasadnya Allah muliakan. Inna khalaqnahu fi ahsani taqwim. Kami menciptakan anak Adam itu sebaik-baiknya bentuk, kata Allah. Sebaik-baiknya bentuk. Kita tidak disebut bangkai, tapi disebut mayat atau jenazah bahasa kita. Nabi pun tidak menyebut dengan kalimah maitah. Karena maitah disebut Allah dalam Al-Quran, hurriman alaikumul maitatu, diharamkan bagimu maitah, bangkai. Itu yang dimaksud bangkai yang selain manusia, haram untuk dimakan. Kalau manusia tidak disebut bangkai dan juga tidak bernajis. Tidak bernajis. Kita menyentuh bangkai kambing setelah berwudu, itu bernajis. Berbeda dengan jenazah. Habis wudu, bapa mencium jenazah salah satu saudara kita misalnya, ini ada wudu, batalkah wudu? Tidak. Itu bukan najis, walaupun jenazah kafir. Nah, di sini Nabi menyebutkan malaikat tidak mau mendekat ke jenazahnya orang kafir. Jifah itu penyebutan selain bangkai kepada khusus pada manusia. Nah, jadi kenapa malaikat tidak mau mendekat ke jenazahnya orang kafir? Bukan karena jasad mereka. Karena jasad mereka itu tetap bukan najis. Jasad mereka bukan najis. Kita bersalaman dengan orang kafir itu bukan seperti bersalaman dengan orang yang bernajis, tidak. Waktu Allah menyebutkan innamal musyrikuna najasun, nah, musyrik itu bernajis. Para ulama mensyarah yang disebut bernajis bukan jasad orang kafir, tetapi akidahnya bernajis. Akidah kemusyrikannya bernajis.
Maka bolehkah kita bersentuhan dengan orang kafir, duduk bersama, kemudian bersalaman? Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bolehkah kita makan bekasan makanan mereka? Boleh. Bolehkah kita makan di atas piring mereka? Boleh. Nabi SAW pernah memakan sesuatu di atas piring milik orang Yahudi. Kecuali piring itu kita yakini ada najis. Contoh, kita makan mie tiaw dikasih sama Cina yang bukan Muslim. Waktu dibuat mie tiaw itu dipakai minyak babi tiaw. Ini baru bab kena minyak babi itu yang menyebabkan najis. Kalau dia datang dari Medan kasih coklat, bernajiskah coklat itu gara-gara terpegang? Tidak, tidak bernajis. Itu termasuk anak Adam. Jadi yang bernajis apanya? Akidahnya. Maka malaikat benci kepada jenazah orang kafir bukan benci kepada tubuhnya, tapi benci kepada akidah mereka. Malaikat benci kepada kafir. Semua orang yang dibenci Allah dibenci oleh malaikat. Karena ada hadis yang menyebutkan Allah mengatakan kepada malaikat, aku mencintai fulan, maka cintailah fulan. Itu Allah panggil Jibril. Jibril, aku mencintai fulan, cintailah fulan. Lalu Jibril mengumumkan kepada seluruh malaikat, Allah mencintai fulan, aku pun mencintai fulan, maka kalian cintailah fulan. Semua malaikat berikrar mencintai fulan. Lalu kemudian mereka turun ke langit dunia dan membisikkan ke hati-hati orang, membisikkan ke hati orang, cintailah fulan. Karena Allah mencintainya, Jibril mencintainya, kami mencintainya, cintailah fulan. Maka cinta muncul dari Allah mengalir ke cinta manusia. Orang kalau sudah dicintai Allah, dicintai oleh manusia. Yang tidak cinta pada orang yang dicintai Allah hanya golongan munafik. Jadi kadang-kadang kita heran, Pak. Ada orang saleh, alim, tidak suka menyakiti orang, tapi kemudian dia disakiti. Dia dizalimi, dia disakiti. Padahal dalam ukuran kita normal, kita pikir dia tidak pernah menyakiti, contoh. Kenapa dia bisa disakiti oleh sebahagian kecil orang? Yang menyakiti inilah golongan munafik. Cuma ini urusan gaib. Kita tidak tahu apakah kita dicintai Allah atau tidak. Jadi jangan merasa juga kita dicintai oleh Allah. Bisa jadi ada maksiat yang kita lakukan yang menyebabkan Allah tidak cinta. Jadi kita tidak perlu umumkan ke orang. Nyankah hati-hati menyobengeh kelung. Kelung termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Tidak perlu umumkan itu. Karena maksiat yang kecil pun kalau kita tidak menjaganya sudah cukup bagi Allah untuk membenci. Nah, sambungan hadis itu Allah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, aku membenci fulan, maka bencilah fulan. Lalu Jibril mengumumkan kepada malaikat, Allah membenci fulan, aku benci fulan, kalian semua bencilah fulan. Lalu malaikat turun ke langit dunia mengabarkan ke hati orang-orang, bencilah kepada fulan. Jadi ini menunjukkan bahawa malaikat bukan membenci jasad buatan Allah, tapi membenci akidahnya. Bapak Ibu, dalam satu hadis disebutkan, saya tidak hafal matanya, tapi hadis sahih, Jibril memberitahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Fir'aun itu ketika mau mati di tengah laut. Kan Fir'aun ketika mau mati, dia sempat mengangkat tangannya ke atas air, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Lalu dia di situ mengatakan, amantu, aku beriman kepada Tuhannya Musa. Amantu bi rabbika ya Musa, aku beriman kepada Tuhan Musa. Tapi dia tidak mengucap syahadat. Jibril mengatakan, Muhammad, tahukah engkau mulut Fir'aun kusumpal, jangan sampai dia bisa mengucap syahadat. Disumpal oleh Jibril. Kalau kita pikirkan, apa hak Jibril? Allah Maha Pengampun, Allah bisa mengampunkan dosa seorang hamba,
walaupun berat tad, bagaimana bahasa, berat tad palis pun Allah bisa ampunkan. Itu hak Allah. Tapi kenapa Jibril menyumpal mulut ini? Kebenciannya terhadap Fir'aun membara. Kemudian para ulama menjawab, Jibril menyumpal itu pasti dengan izin Allah. Karena yang paling tahu kebencian Allah terhadap Fir'aun cuma Jibril. Jibril enggak mungkin melawan Allah dengan mengatakan, "Homna ya Allah, Iran menyuruh sayang pih je, lu kok benci aku je." Mana mungkin begitu ceritanya. Karena Jibril itu makhluk Allah yang taat. Malaikat itu semua taat pada Allah, enggak ada bangkang mereka. Mereka enggak ada cerita bangkang. Kita ada cerita bangkang. Ada yang salat subuh saja banyak yang enggak datang. Ada yang datang salat Jumaat, tidak datang salat harian. Ada yang melakukan amal sunnah luar biasa. Luar biasa amal sunnahnya. Mbak malam nisfu Syakban penuh masjid subuh hana urut mayang. Kan cukup hebat. Jadi luar biasa, yang sunnah diutamakan, yang wajib ditinggalkan. Jadi jemaah maka Allah, malaikat tidak ada bangkang. Maka jangan berfikir Jibril membangkangi Allah, tidak. Disumpal mulut karena kebenciannya. Jangan sampai si Fir'aun ini terucap syahadat. Artinya terucap kesaksian untuk bersyahadat. Walaupun dia bersyahadat bukan tidak sama dengan syahadatnya yang diajarkan ke kita. Karena di zaman itu Nabi Musa, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini kebencian. Kebencian Allah alirkan kepada malaikat. Malaikat benci kepada jenazah orang kafir, bukan benci ke jasad tapi benci ke akidah. Makanya tidak boleh kita mendoakan, mensalatkan, memandikan jenazah orang kafir, tidak boleh. Mendoakannya saja tidak dibolehkan. Jadi jangan ucapkan kami turut berduka semoga almarhum menjadi penghuni surga Bapa. Tidak perlu ucapkan itu. Makhluk yang paling hebat membangkang ke Allah orang kafir. Paling hebat. Bayangkan yang cipta mereka Allah, yang kasih makan Allah, yang membuat mereka hidup senang Allah, yang membuat mereka ada di dunia Allah. Tapi Allah lah yang mereka benci selalu. Allah yang mereka tidak akui. Maka pengkhianatan terbesar bernama syirik. Khianat terbesar kepada Allah. Maka wajar dibenci. Orang kafir itu dibenci. Bahkan kalau kita baca kitab fiqih, itu jenazah muslim itu jangan dikuburkan sekelompok dengan jenazah kafir. Kalau dalam fikih, jenazah orang Islam jangan dikuburkan di pekuburan orang kafir. Apa alasannya? Para ulama menjawab, termasuk mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan karena siksa yang akan didapatkan, siksa kubur yang didapatkan oleh orang kafir jangan sampai menjadi gangguan bagi muslim. Wallahu alam. Yang intinya ulama ingin mengatakan siksa kafir, siksa kepada kafir jangan sampai menjadi siksa bagi muslim, karena mendengarkan siksa itu tersiksa. Mendengarkan siksa tersiksa. Makanya Rasulullah mengatakan kalau jin dan manusia bisa mendengarkan azab kubur la sa'iqah, maka pasti keduanya pingsan. Pasti keduanya pingsan. Jadi jemaah melakukan Allah, ini orang pertama. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wal mutadammihu bil khaluq. Malaikat tidak mau dekat kepada orang yang berlumuran khaluq. Berlumuran khaluq. Khaluq itu minyak wangi, jenis minyak wangi dulu yang berwarna merah atau kuning. Jadi minyaknya itu berwarna merah atau kuning. Itu minyak itu dipakai dominannya oleh perempuan. Yang dimaksud di sini adalah malaikat benci, tidak suka kepada orang laki-laki yang memakai minyak wangi perempuan al-khaluq sehingga terkesan seperti keperempuan-perempuanan.
Dan ini didukung oleh hadis yang lain, Rasulullah melaknat al-mutarajjilah, iaitu orang perempuan yang kelaki-lakian, dan orang perempuan dan orang laki yang keperempuan-perempuanan, dilaknat. Meniru-niru perempuan dilaknat. Termasuk memakai minyak wangi perempuan. Tapi maksud di sini adalah dulu khaluk itu memang untuk perempuan. Kalau sekarang kan mungkin tidaklah ada yang sifatnya ini untuk perempuan khusus, wanginya wangi perempuan. Mungkin tidak sampai begitu, karena wangi perempuan, minyak wangi perempuan, minyak wangi laki-laki, menyapu-nyapu, hanatak, yang penting wangi. Dulu ini memang diciptakan yang pakainya perempuan. Tiba-tiba ada laki-laki yang mutadammih itu berlumuran, banyak sekali memakai minyak wangi tersebut, sehingga kesannya seperti perempuan. Bisa jadi ini dibenci oleh malaikat, pertama dengan sifat menjadikan diri mirip perempuan, yang kedua karena sifat terlalu berlumuran minyak wangi. Ini dibantu dengan keterangan dari Yahya bin Ya'mar an Ammar qal qadimtu ala ahli lailan wa qad tashaqqaqtu yadayya fahaluqni bi za'faran. Pada suatu hari aku datang ke rumah, pada suatu hari aku masuk ke rumah dan aku memakai za'faran. Khaluq dari za'faran, itu khaluq tadi minyak wangi untuk perempuan. Faghadawtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallamtu alaihi, lalu aku memberi salam kepadanya. Falam yaruddu alayya salam, dan dia tidak mau menjawab salamku. Walam yurahhab bi, dan beliau tidak mau menyambutku. Wa qala, beliau berkata, izhab faqsil anka hadza. Ammar, pergi pulang, mandi dulu, hilangkan bau minyak wangi perempuan ini. Faghasaltuhu, lalu aku pulang dan mandi. Summa ji'tu fasallamtu alaihi faradda alayya wa rahaba bi, lalu aku kembali menemui Rasulullah, barulah Rasulullah menjawab salamku, lalu kemudian dia menyambutku. Rahaba itu menyambut, marhaban, dia menyambutku. Karena Rasulullah itu kalau menyambut sahabat itu dengan gaya bahasa yang menyenangkan hati. Sunnah hukumnya menyambut tamu dengan berbahasa basi. Kita mengucapkan ahlan wa sahlan, marhaban bikum, itu sunnah. Jadi menyambut tamu itu jangan muka makra'am. Tamu datang jangan sampai kita bilang tamu, kita enggak lepas-lepas muka. Kayak mana enggak lepas muka? Hanala, muka hanala, muka tidak lepas muka, begitulah. Enggak boleh. Sambut tamu itu dengan senyuman, lalu ucapkan sesuatu. Misalnya selamat datang, alhamdulillah, katruk. Jadi dia bahagia. Jadi baru Rasulullah setelah dia mandi baru disambut. Lalu Rasulullah berkata, innal malaikata la tahturu janazatal kafir bi khair. Malaikat tidak mau hadir di mana jenazah kafir diuruskan. Walal mutadammih bi za'faran, dan malaikat tidak mau mendekat ke orang yang berlumuran minyak wangi yang mirip perempuan. Jadi ini intinya apa Bapak Ibu, maka Allah jangan terlalu over memakai minyak wangi, apalagi yang dikhususkan memang minyak wangi perempuan, sehingga menyebabkan tidak disukai. Padahal malaikat suka sama yang wangi-wangi. Malaikat suka, dan malaikat tidak suka sama yang bau-bau. Sampai waktu hadis menyebutkan tentang makan bawang, al-basad was-saub wal-qurath, makruh memakan bawang merah, bawang putih dan kuras. Kenapa? Rasulullah menjelaskan, karena malaikat mengatakan bau-bauan ini menyakiti kami tidak suka. Maka malaikat enggak mau dekat sama orang yang mulutnya bau, enggak suka. Bawang merah, bawang putih, itu maksudnya kalau dimakan mentah-mentah. Cok bawang, pajuh, mubeh, apapun kiasannya, apapun yang menyebabkan mulut bau. Maka sebelum solat jangan duduk dulu di teras yang merukuk, baru sembahyangnya hana galak malaikat. Semua yang mulut bau, semua. Kalau bawang dengan bawang putih disebutkan Nabi, itu pun dibenci malaikat, maka yang lebih bau lebih dibenci. Walaupun hukumnya masih makruh, yang lebih bau lebih dibenci. Jangan remehkan urusan merokok yang sebab
yang menjadi penyebab bau mulut. Nah, yang lebih parah dengan semebut merokok. Mengapung-apung dalam masjid. Asbak disediakan dalam masjid khusus untuk para perokok. Masjid itu tempat mulia, tempat Allah tidak suka, tempat Allah tidak menyukai hal-hal yang makruh. Tapi itu yang terjadi. Yang lebih parah lagi, guru yang memberi pengajiannya yang merokok. Yang tengah kesemebut, yang rokok siapa? Walaupun mungkin kita boleh mengatakan makruh, kalau tidak mau mengatakan haram, okey. Tapi yang kepenan makruh, itu kan yang dibenci. Kita lakukannya di dalam masjid, subhanallah. Pekan mengelak tabi-tabi. Pekan putar-putar hukum tabi-tabi, berjut merokok dalam masjid. Jangan ada doa pegah. Waktu terpegah, tanya salah. Ini kadang agaknya hendak merokok, hendak kata, oh nikmat rokok lah. Begitu-begitu, subhanallah. Yang benar-benar, yang salah-salah. Akui sajalah kalau sudah memang melakukan kesalahan. Enggak usah diputar-putar sehingga menyebabkan mencari kebenaran di balik amalan-amalan yang memang tidak disukai. Jadi jemaah melakukan Allah, minyak wangi berlebihan malah menyebabkan malaikat tidak suka. Maka jangan sampai mandi dengan minyak wangi. Cukup cilet-cilet saja. Itu pun yang baik-baik. Baik di mana dengan minyak wangi. Ya, orang di samping pun muntah. Kalau pilih minyak wangi pun pilih minyak wangi yang normal, yang baik-baik. Dan yang terakhir, orang ketiga, golongan ketiga, yang malaikat tidak mau dekat, ini yang menjadi intinya, iaitu wal junub illa ayyatawadda. Malaikat tidak mau mendekat kepada orang berjunub sampai dia berwudu. Nah, jadi ini dalam fikih, kalau kita baca sedetilnya, orang yang sedang berjunub, kalau seandainya terjadi junub di malam hari, wajibkah dia langsung mandi? Tidak. Sepakat ulama mengatakan tidak, berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW. Aisyah mengatakan Rasulullah kalau sudah berjunub di malam hari, beliau tidak tidur hatta yatawadda wudu'ahu lis-salat. Tidak mesti mandi junub langsung jam 3 malam itu. Kalau berjunub misal jam 12 malam, wajibkah mandi jam 12 ana? Tetapi baru kehilangan makruh, baru tidak makruh tidur dalam keadaan berjunub, itu makruh. Dibenci malaikat. Malaikat tidak mau dekat kepada orang yang berjunub tidur dalam keadaan berjunub. Jadi bagaimana solusinya? Ikuti Nabi. Nabi dengan syariat yang mulia ini, syariat Allah yang mulia, Allah tidak paksa hamba untuk mandi di tengah malam. Apalagi mandi tengah malam dengan keadaan air yang menggigil segala, itu berbahaya kadang. Jadi bagaimana cara solusinya? Ya tawadda, kata Aisyah. Rasulullah selalu setelah berjunub di tengah malam, beliau tunda mandi sampai besok subuh, tapi beliau berwudu sebelum tidur. Maka yang berjunub, suami atau istri, itu tetap disuruh wudu, baru tidur, baru hilang makruhnya. Baru hilang makruhnya. Jadi jangan, mohon maaf, misalnya habis berjunub langsung dengut ajulam junubnya, dengan keadaan kotor, dalam keadaan tidak suci, tertidur terus. Tidak. Rasulullah bangun, kemudian membersihkan anggota tubuhnya, bukan mandi, anggota tubuh yang intinya, kemudian beliau berwudu. Setelah itu beliau tidur. Mandi boleh besok pagi. Itu perkara pertama, disuruh wudu. Yang kedua, dalam hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari Muslim, Aisyah juga menjelaskan, disunnahkan juga berwudu ketika terjadi berjunub, tidak mesti malam hari. Kalau ingin melakukan kegiatan setelah junub itu, disunnahkan berwudu. Karena Aisyah mengatakan Rasulullah tidak makan dan minum kalau sudah berjunub kecuali berwudu. Jadi habis junub, ada orang yang kadang-kadang merasa lapar. Itu jangan makan dulu, makruh makan dan minum habis berjunub kecuali dia menyelinginya dengan wudu. Jadi jangan habis berjunub langsung buka kulkas, duduk di depan kulkas, habis makanan dumuh. Ada yang hendak wudunya. Makruh. Makruh. Itu berdasarkan hadis. Yang ketiga, ini hadis ni. Ini mohon maaf nih, saya jelaskan yang sejelasnya. Ini hadis. Yang ketiga, disunnahkan berwudu kalau ingin mengulangi perbuatan itu. Kiban dah pegah bahasa begot. Hana nak umi ni nak?
Jadi istilahnya kalau ingin melakukan ronda berikutnya, itu wuduk dulu selingannya. Begitu disebutkan dalam hadis, ayyatawadda iza arada ayyauda. Kalau orang ingin mengulangi kembali perbuatan hubungan suami isteri, disunnahkan selingannya adalah wuduk. Jadi 3 perkara disuruh berwuduk itu baru malaikat tidak membenci orang ini. Artinya malaikat akan normal mendekat ke orang ini. Tapi kalau ini tertunda tanpa uzur, maksudnya alih junub, sampai subuh enggak ada wuduknya, atau habis junub enggak ada wuduk langsung makan, ini semuanya menyebabkan malaikat tidak mau mendekat ke orang ini. Istilahnya kalau dia mati di dalam dicabutnya keberkahan Allah kepada dirinya. Maka jangan sampai terjadi pada diri kita dalam urusan berjunub ini. Baik, begitu Bapak Ibu maka Allah, mohon maaf saya cukupkan karena waktu kita, di antara kita ada yang harus berkegiatan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.